Halo guys, di depan gue sudah ada handphone Honor 400 series, yang mana handphone ini bakal jadi gebrakan baru dari brand Honor. Gimana enggak guys, dengan harga 6,9 jutaan, handphone ini tuh nggak cuma ngejual tampang, tapi dia tuh bener-bener nyatuin desain yang mewah, kemudian hasil kamera yang detail, sampai fitur-fitur AI yang niat pakai banget. Dan gue bisa jamin guys, bahwa fitur AI ini bener-bener bisa ngebantu lu dalam kehidupan sehari-hari. Daripada penasaran, langsung aja kita review bro. Oke, karena handphone ini punya fokus di next gen AI imaging, sekarang kita bakal bahas soal kameranya dulu nih bro. Yang mana Honor 400 5G ini guys dibekalin sama kamera utama dengan resolusi 200 megapiksel yang pakai sensor berukuran 1/1.4. Gak cuma itu ya, kameranya juga udah disupport sama OIS dan juga EIS. Terus nih, kameranya juga udah disupport sama fitur AI zoom sampai 30 kali. Jadi walaupun gak ada lensa telefotonya guys, hasilnya bakal tetap tajam kok. Dan menurut gue nih ya, hal ini cukup menarik banget sih guys. Karena jarang loh ada smartphone yang ngasih fitur kayak gini. Tapi fitur ini bakalan aktif pas zoomnya ini 15 kali ya, dengan tanda icon AI di sisi kiri bawahnya sini aktif bro. Terus kita juga bisa lihat nih perbandingan hasil fotonya dari galeri. Lo tinggal buka fotonya dan klik icon AI di atasnya bro. Nah dari hasil foto yang gue ambil, ini perbedaannya langsung kerasa banget. Yang mana hasil dari pemrosesan AI itu jelas jauh lebih tajam dan juga detail. Seperti yang kalian lihat ya, ini tekstur dari objeknya tuh kelihatan jelas, garis-garisnya juga aman, dan noise-nya juga minim nih. Sedangkan buat foto yang belum diproses, itu hasilnya agak soft ya. Detailnya tuh blur dan kelihatan kayak hasil zoom digital biasa gitu, yang cuman di crop aja. Nah ini nunjukin ya bahwa AI zoomnya Honor 400 itu bukan gimmick belaka guys. Ini tuh bener-bener bisa bekerja buat memperbaiki ketajaman dan nebak struktur yang hilang secara pintar bro. Gue rasa fitur ini bakal kepake banget sih, terutama buat lo nih ya, yang suka traveling ataupun sekedar pengen motret sesuatu dari kejauhan. Tapi tentunya dengan hasil yang bagus ya, bukan sekedar dokumentasi blur biasa bro. Cuma memang fitur ini tuh butuh koneksi internet yang stabil guys, karena proses AI-nya itu berjalan via cloud. Lanjut, sekarang kita pindah ke kamera depannya, yang mana Doski ini punya kamera selfie yang punya resolusi 50 megapiksel. Jadi kalau misalkan lo sering bikin konten selfie ataupun video call, itu hasilnya bakal kelihatan cerah, bersih, dan tetap natural kok. Nah, karena udah pakai teknologi True Skin Tone, warna kulit lo tuh gak bakal terlalu dieditin sampai kelihatan aneh gitu bro. Terus ada juga kamera ultra wide yang punya resolusi 12 megapiksel, yang guna banget lah buat lo yang suka ngambil foto landscape ataupun foto bareng teman-teman kalian yang rame guys. Kalau kita lihat sudut pandangnya luas ya, warnanya juga tetap natural tanpa harus diedit lagi nih. Begitupun saat malam hari guys, noise-nya tuh tetap minim ya, dengan exposure yang cukup terang nih. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas soal kualitas dari kamera dan juga beberapa hasil dari fotonya guys. Tapi menurut gue pribadi, yang menjadi pembeda nih antara Honor 400 dengan handphone lain di kelasnya, itu sebenarnya ada di AI imagingnya guys. Yang mana ini bukan cuma sekedar jepretan belaka, tapi AI-nya tuh bisa ngebantu memproses sebuah foto menjadi lebih keren lagi guys, tanpa perlu bantuan dari third parties lagi untuk kita edit ulang gitu bro. Nah, makanya nih sekarang gue bakal bahas untuk fitur AI imagingnya bro. Kita bakal mulai dari fitur AI imaging pertama nih, yaitu AI image to video. Nah menurut gua, fitur ini tuh cukup unik loh guys, dan belum banyak dipunya sama handphone lain. Jadi Honor 400 5G ini adalah satu-satunya smartphone guys yang udah terintegrasi sama Google Veo 2. Nah karena hal tersebut, kita tuh bisa banget loh berubah sebuah foto menjadi video, dan ini tuh bukan cuma sekedar animasi kecil ataupun slideshow biasa aja. Tapi AI-nya tuh beneran bisa ngubah satu foto statis jadi video pendek berdurasi 5 detik sampai 2 menit guys. Lengkap dengan efek gerakan yang sinematik pula nih. Gokil sih menurut gua. Gue pribadi udah nyoba fitur ini ya buat foto jadul orang tua gue nih, dan hasilnya tuh lumayan bikin haru ternyata guys. Gerakannya tuh halus ya dari wajah, kemudian latar belakang yang di zoom out pelan-pelan yang ngebikin foto lama tuh jadi kayak hidup gitu loh bro. Apalagi nih ya kalau misalkan digabungin sama AI cutout-nya. Ini tuh bisa bikin dua orang dari foto yang berbeda ketemu dalam satu frame loh. Keren banget sih fitur ini. Dan gue rasa kita patut banget sih kasih apresiasi buat tim Honor nih. Fitur selanjutnya ada live photo plus AI Facetune. Yang mana ini tuh mirip banget ya sama live fotonya iPhone guys. Tapi ini tuh dikombinasiin sama AI yang bisa bikin mata lo merem pas di foto, itu jadi dibikin melek bro. Intinya sih si sistem ini ya bakal ngambil beberapa frame sebelum dan sesudah lo tekan tombol jepret.
Dan dari situlah dia tuh bisa ngebentuk satu foto yang sempurna guys. Gue rasa ini cocok banget ya buat lo yang suka foto keluarga, foto bareng temen-temen, atau bahkan foto sama anak kecil yang suka tiba-tiba gerak tuh pas lagi mau difoto. Selanjutnya ada AI Erase 2.0, yang mana fitur ini guys bisa langsung hapus objek ataupun orang di background secara otomatis. Kalau di versi yang sebelumnya lu tuh masih harus banget nunjukin dulu nih bagian mana yang mau dihapus. Nah di versi 2.0 ini guys ada yang namanya Erase Passerby. Dia tuh bisa deteksi sendiri kalau misalkan ada objek ataupun orang yang nggak sengaja mungkin ke foto nih, dan langsung bersihin tanpa nyisain bekas yang aneh bro. Jadi lu nggak bakal tuh nemuin jejak ataupun efek smudge yang editannya tuh kayak abal-abal gitu bro. Bahkan kalau backgroundnya nih lagi rame, AI Erase tuh bisa tetep loh guys isi bagian yang dihapus dengan logika visual yang masuk akal. Kayak misalkan nyambungin tekstur tembok, rumput, ataupun langit biar hasilnya tuh natural. Nah selain fitur yang udah gue jelasin tadi, sebenarnya tuh masih banyak lagi fitur AI imaging yang Honor bawa guys. Kayak misalkan ada AI beauty yang berguna banget nih buat ngedit warna kulit, terus bikin badan kalian tuh jadi lebih terlihat proporsional, dan masih banyak lagi intinya. Kemudian ada AI outpainting yang bisa memperluas foto lo secara otomatis nih. Jadi kalau misalkan lo crop foto terlalu mepet, AI-nya ini bakal nebak dan nambahin background di kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Tentu ini biar bikin komposisinya tuh lebih seimbang guys. Terus ada juga nih AI Collage, yang mana fitur ini ngebantu lo banget buat gabungin beberapa foto dan juga video dalam satu frame dengan layout yang rapih dan siap upload ke sosial media kalian guys. Jadi lo nggak perlu lagi tuh download aplikasi tambahan buat bikin kolase bro. Dan semua ini bisa lo lakuin tinggal klik-klik aja guys langsung dari galeri. Bagaimana Brody? Menarik banget bukan nih fitur yang dibawa sama Honor 400 5G ini? Oke, sekarang kita bakal bergeser sedikit untuk membahas fitur AI lain yang dibawa sama Honor 400 5G ini guys. Karena selain jago dalam hal visual, Honor 400 5G ini guys ternyata juga punya fitur AI Assistant yang benar-benar bisa ngebantu lo dalam hal belajar, kerja, sampai bikin konten sekalipun bro. Langsung aja nih kita kulik lagi bro. Yang pertama ada fitur AI Writing, yang mana fitur ini tuh bisa banget ngebantu lu buat nulis berbagai macam teks, mulai dari caption Instagram, email kerjaan, bahkan skrip singkat buat konten sosial media kalian nih. Dan nggak cuma buat nulis asal-asalan ya, AI-nya tuh bisa banget ngebantu lu ngatur tone tulisan sesuai sama kebutuhan. Mulai dari format santai ataupun bahkan lucu, itu sabi banget guys. Tinggal pilih aja nih gaya bahasa yang pengen kalian mau. Dan si AI itu bakal menyesuaikan secara otomatis. Fitur kedua yang kalah berguna adalah AI Proofreader. Nah itu semacam asisten grammar pribadi yang bakal koreksi tulisan lo secara otomatis. Terutama nih pas lo lagi nulis dalam bahasa Inggris. Nah dia tuh bisa banget loh bantu ngebenerin ejaan, grammar, struktur kalimat, bahkan saran gaya bahasa mau seperti apa bisa diatur. Biar tulisan lo tuh kelihatan lebih profesional gitu bro. Dan yang bikin makin kerennya lagi nih ya, fitur ini tuh bisa banget aktif di berbagai aplikasi guys. Kayak misalkan email, WhatsApp, ataupun Google Docs. Selanjutnya ada AI Translation, yang mana bisa berfungsi ke dalam dua hal nih. Yang pertama, buat conversation, dan yang kedua, buat interpreter. Kata gue sih ini berguna banget ya guys, terutama nih buat lo yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan buat daily use kayak misalkan nerjemahin saat meeting, ataupun lagi seminar, ini juga sabi banget. Hasil terjemahannya juga cukup natural ya, jadi nggak kaku ataupun aneh gitu, kayak terjemahan literal kayak biasa kita temuin. Dan terakhir ada satu fitur yang menurut gue nih visioner banget, yaitu AI Deepfake Detection. Yang mana fitur ini guys bisa bantu lo buat ngedeteksi apakah wajah yang lo lihat di video call itu hasil rekayasa AI alias deepfake atau bukan nih. Jadi misalkan lo lagi video call sama orang yang nggak lo kenal, nah si Honor 400 ini guys bisa kasih alert kalau wajah yang lo lihat itu bukan orang beneran. Jujur ini penting banget sih guys, apalagi di era digital sekarang gitu ya, yang makin banyak penipuan pakai wajah palsu bro. Dan gue rasa fitur kayak gini tuh bakalan makin penting banget gak sih ke depannya? Dan Honor tuh berani loh buat jadi pelopor fitur ini di smartphone mainstream. Dan ini semacam pembuktian banget gak sih dari pihak Honor kalau mereka tuh beneran serius banget loh soal keamanan dari penggunanya. Nah terakhir ada fitur Honor Connect, yang mana fitur ini guys bisa ngirim sama nerima file, foto dan juga video dari smartphone Honor ke iPhone ataupun sebaliknya. Caranya nih, kalian harus download dulu aplikasi Honor Connect juga di iPhone. Setelah itu langsung tinggal kirim aja via Honor Connect, yang mana intinya soal pindah-pindah data nih dari Honor ke iPhone itu udah nggak akan ribet lagi bro. Bagaimana Brody? Kata gue juga keren banget kan fitur AI Assistant yang dibawa sama Honor 400 5G ini. Tapi menurut gue yang menarik sih AI deepfake-nya ini guys. Karena ya walaupun lu mikir sekarang nggak akan mungkin gitu ya untuk angkat video call dari orang yang gak lu kenal.
Tapi kali aja ke depan ada orang yang video call lu, kemudian muka dan suaranya juga mirip, ini malah jadi bahaya gitu guys. Karena modus penipuan tuh makin ada aja gitu cara-caranya. Oke guys, lanjut. Sekarang kita bakal bahas part-part lain yang menarik dari handphone ini bro. Pertama-tama kita bakal bahas masalah desainnya dulu. Dan gue harus bilang sih, kalau desain dari Honor 400 5G ini guys, cakep banget loh. Bodinya tuh ramping ya, cuma 7,3 mm, dan beratnya itu juga ringan, di angka 184 gram. Pas pertama gue megang, ini langsung kerasa solid banget sih memang. Tapi nggak bikin pegel gitu kalau dipegang dalam durasi yang lama. Lengkungan di sisi-sisinya pun, ini bikin gripnya tuh nyaman di tangan guys. Jadi nggak licin, walaupun lu pakai tanpa casing bro. BTW Honor kali ini ngebawa 3 varian warna ya. Yang pertama tuh ada Desert Gold sebagai main colornya nih. Terus ada Tidal Blue dan juga Midnight Black. Nah, ketiga warna ini guys terinspirasi dari warna alam loh ternyata. Terus fun fact-nya nih ya, setiap warna Tidal Blue yang kayak gue pegang sekarang ini, itu punya corak yang beda satu sama lain bro. Lanjut ke bagian layar, yang mana untuk Honor 400 5G ini ngebawa panel AMOLED 6,55 inci yang punya resolusi 1264 x 2736. Dan kerapatan pixel sekitar di angka 460 ppi. Artinya guys, layar dari handphone ini tuh tajam banget. Semua detail gambar dan juga teks tuh bakal kelihatan jelas loh. Buat dipakai scrolling TikTok, nonton YouTube, ataupun sekedar baca artikel panjang, semuanya tuh pasti nyaman banget di mata kalian. Apalagi nih ya, Doi juga punya 3840 Hz PWM dimming. Sementara buat brightness-nya itu di sekitaran 5000 nits untuk peak-nya, dan gue rasa ini masih aman banget lah kalau misalkan lo buka handphone di bawah terik matahari sekalipun. Terus dari segi refresh rate-nya, smartphone ini punya refresh rate di angka 120 Hz dan udah support HDR. Nah, sebelum kita masuk ke part selanjutnya, ada yang menarik juga nih di bagian layarnya. Karena di smartphone ini guys, udah punya fitur Motion Sickness Relief. Jadi buat lo semua nih yang suka pusing kalau pakai handphone di dalam mobil ataupun kapal, smartphone ini tuh bisa banget ngurangin tingkat pusingnya guys. Jadi sistemnya ini tuh bakalan menyesuaikan cara layar merespon gerakan secara lebih lembut dan juga natural. Misalkan nih, waktu lo lagi scrolling ataupun gerakin layar, itu akan ada penyesuaian visual tertentu, biar mata lo tuh nggak bingung nangkep gerakannya gitu bro. Ini sih menurut gue fiturnya mantep banget sih. BTW ternyata selain fitur AI-nya yang inovatif guys, Doski ini juga dari fitur layarnya cukup inovatif gitu. Dan memang belum gue temukan di Android lain, tapi mungkin di iOS sudah kita temukan. But overall, soal desain dan juga layar, gue sih no complaining. Karena menurut gue ini sangat tidak mengecewakan sama sekali gitu bro. Intinya sih, ini handphone masih lah bisa bersaing dengan handphone-handphone lain di luaran sana bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah performanya guys. Kita mulai dari chipsetnya dulu nih guys. Yang mana smartphone ini tuh pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3. Chipset kelas menengah atas yang udah dipakai di smartphone lain di kelasnya deh. Buat aktivitas sehari-hari kayak misalkan buat buka banyak aplikasi, scrolling sosial media, sampai edit-edit foto dan video, itu semua bakal lancar tanpa lag bro. Gue juga sempet ya nyobain main game Delta Force di handphone ini guys. Dan jujur aja nih, gue tuh puas banget. Dengan settingan Exquisite Ultimate, itu masih bisa berjalan dengan stabil loh. Suhu bodinya juga tetap aman, walaupun dipakai dalam durasi yang cukup lama bro. Terus frame rate-nya juga aman ya, buat main game kompetitif nih. Apalagi nih ya, dengan adanya fitur game turbo bro, pengalaman gaming lo tuh bakal makin fokus lagi. Gak ada notifikasi ganggu, dan performa GPU ataupun CPU-nya guys, itu dioptimalin lagi biar lebih stabil. Ditambah lagi dengan kombinasi memori 12/512 GB, yang bikin makin mantep lagi nih. Jadi buat lo semua yang suka main game FPS kayak misalkan MOBA, Honor 400 5G ini tuh masih bisa banget kalian andalkan bro. Tapi biar makin valid nih, gue bakal tes untuk AnTuTu benchmarknya. Dan hasilnya guys, Doski ini bisa dapetin skor di angka 859 ribuan poin. Terus gue juga nyobain nih ngetes di Geekbench 6, hasilnya juga sesuai ya performanya untuk handphone di kelasnya nih. Lanjut dari bagian performa, kita bakal move ke bagian baterainya. Yang mana Doi ini dibekalin sama baterai 6000 mAh dengan teknologi silikon karbon. Nah ini tuh bikin baterai lebih tahan lama ya, dan gak gampang ngedrop pas suhunya dingin. Sementara buat pengisian dayanya guys, udah 66 watt fast charging. Bagaimana Brody pendapat kalian soal performa dari handphone ini? Kalau menurut gue pribadi ya, ini udah lebih dari cukup kok untuk kebutuhan sehari-hari guys. Tapi, walaupun handphone ini punya banyak keunggulan dan juga fitur-fitur canggih yang jarang kita temuin di handphone dengan harga 6,9 jutaan, tetap ada sedikit catatan ataupun hal yang harus kita perhatikan dari handphone ini bro.
Salah satunya adalah soal kebutuhan koneksi internet yang stabil. Banyak fitur AI canggih di handphone ini guys yang butuh akses internet buat bisa jalan optimal nih. Kayak misalkan AI Zoom, AI Erase 2.0, dan juga Image to Video. Tapi di luar dari itu semua ya, gue sih harus bilang kalau Honor 400 ini guys, itu adalah salah satu paket paling lengkap dan inovatif banget nih di kelasnya. Lu bayangin aja deh, lu semua tuh bisa dapetin desain yang mewah dengan feels premium, kamera 200 megapiksel yang powerful, fitur AI imaging yang super kreatif banget dan juga produktif, bahkan fitur motion sickness relief dan juga deepfake detection-nya ini yang berguna banget loh. Yang ngebikin handphone ini tuh kerasa punya value yang jauh di atas harga jualnya bro. Dan buat lo semua yang udah kepincut sama Honor 400 5G ini guys, kabar baiknya sekarang lo udah bisa langsung pre-order di official store Shopee Honor Indonesia. Atau bisa langsung aja nih ke Era Space dan juga Era Phone. Dengan harga 6,9 jutaan guys, lo udah dapetin desain premium, kamera 200 megapiksel, fitur AI imaging yang super lengkap, plus benefit value sampai 3,9 jutaan. Kata gue mah buruan langsung PO sekarang guys, mumpung bonus dan benefitnya nih masih ada. Jangan sampai ntar lo kehabisan nih bro. Kurang lebih seperti itu guys, review kita terkait Honor 400 5G ini. Langsung aja tulis pendapat kalian terkait handphone ini guys. Dan kalau misalkan lo semua udah gak sabar pengen nyobain fitur-fitur AI canggih yang ada di handphone ini, seperti biasa link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description dan bisa kalian sikat langsung guys. Bewok pamit, Assalamualaikum.